Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebuah perusahaan kayu di Mentawai membantah menebang di tanah ulayat warga. Berantas balap liar di Padang, polisi gelar razia besar-besaran. Seorang aparatur sipil negara di Dinas Pariwisata Kota Padang ditangkap polisi karena diduga gelapkan sejumlah laptop. Persoalan mega korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat periode 2018 hingga 2020 masih terus berlanjut. Senin sore, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat kembali menetapkan tersangka baru, Al Junaidi, pejabat pelaksana teknis kegiatan pada periode itu. Penetapan ini dilakukan jaksa setelah Al Junaidi menjalankan serangkaian pemeriksaan. Jaksa telah menemukan minimal 2 alat bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Al Junaidi langsung dipasangkan jaket oranye dan dititipkan ke Rutan Polres Pasaman Barat. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sudah menahan 16 tersangka lainnya. Bahkan, beberapa dari mereka sudah berlanjut hingga ke persidangan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Muhammad Yusuf Putra, penetapan tersangka baru ini hasil pengembangan penyidikan dari pemeriksaan tersangka sebelumnya. Tersangka merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan yang mempunyai jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada waktu kejadian. Ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan, tim penyidik sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup bahwa nilai kontrak pembangunan RSUD Pasaman Barat sebesar lebih dari 134 miliar rupiah. Namun, para tersangka tidak mengerjakan proyek sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kisruh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kepulauan Mentawai belum lama ini turut menyeret sebuah perusahaan yang disebut mengambil kayu di luar wilayah hak kuasa perusahaannya. Sebelumnya, dalam sejumlah pemberitaan disebut, sejumlah warga mengadang sebuah kapal tongkang yang mengangkut 3.000 kubik kayu di perairan Tua Pejat Mentawai. Warga protes bahwa kayu yang ada di kapal tersebut diambil dari tanah ulayat warga suku Saogo. Menanggapi hal itu, kuasa hukum dan legal konsultan perusahaan tersebut, Eva Patinasarani, membantahnya. Eva menyatakan bahwa perusahaan mereka merupakan perusahaan legal dan berizin, mulai dari tingkat desa, camat, hingga ke Kementerian LHK. Eva mengaku wilayah aktivitasnya tidak keluar dari luas wilayah izin yang dimiliki perusahaan, yakni 650 hektar yang berada di Tua Pejat. Sampai saat ini, menurut Eva, perusahaan masih melakukan penebangan seperti biasa. Kapal tongkang yang diberitakan ditahan warga masih tetap beroperasi tanpa ada kendala. Masyarakat nggak tahu kan, ini orang dibangunkan dalam keadaan apa, itu emosinya gitu. Nah, saya bilang ke dia, muatannya memang 1.000, 3.000, tapi yang isinya belum situ. Lalu warga tahan ponton segala macam. Nah, ada Pak, saya hadapi mereka semua itu dengan baik, saya terima dengan baik, dengan peladu sumber katnya. Kami ada di sini, muncul dia, kami pun terkejut, orang kampung pun terkejut, kapan dia punya hak di sini. Karena kami bapaknya kami kenal, dia kami kenal. Jadi mestinya kan Pak Ferdinand yang pas ngomong itu. Atau kita mau meluruskan atas beredarnya pemberitaan yang mungkin 1 minggu ini banyak menimbulkan kekisruhan, terlebih di antara masyarakat maupun dengan kaum perusahaan. Dan atas pemberitaan Saudara Wirayom
Itu bisa saya tegaskan, itu adalah pernyataan atau berita yang tidak benar. Secara resmi, Kasat pun telah membantah atas adanya isu pencurian yang dilakukan oleh perusahaan kami. Dari aktivitas perusahaan masih terus berlanjut hingga pada hari ini dan masih berjalan seperti kondusif dan tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. Sebelumnya, suku Saogo mengklaim sebuah perusahaan menebang kayu di tanah ulayat miliknya. Mereka juga mengatakan sudah menahan 3.000 kubik kayu yang sudah ditebang tersebut. Perkara ini sudah dilaporkan ke polisi oleh kaum Saogo dan masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Mentawai. Alfi melaporkan dari Padang. Razia yang digelar polisi di kawasan Jalan Katib Sulaiman Pusat, Kota Padang, membuat kocar-kacir para pebalap liar. Kedatangan polisi yang tiba-tiba membuat remaja yang tengah asik adu kebolehan itu kaget. Mereka berusaha kabur dengan sepeda motornya, namun gagal karena polisi telah mengepung kawasan ini. Setiap ujung jalan dan jalur-jalur tikus diadang petugas. Alhasil, mereka tak bisa kabur lagi. Polisi dengan mudah mencokok para remaja pebalap liar ini. Mereka bersama sepeda motornya dibawa ke Mapolresta Padang untuk diberi sanksi. Sejumlah remaja putri juga ikut terjerat karena pasangannya dibawa polisi. 100 sepeda motor yang rata-rata menggunakan knalpot bising ditahan petugas. Pengendaranya yang sebagian besar masih remaja diberi hukuman push up. Kendaraannya yang tak dilengkapi surat-surat atau tak memenuhi standar peraturan lalu lintas diberi tilang hingga disita polisi. Kami hari ini menanggapi keresahan masyarakat, aduan laporan masyarakat terhadap maraknya balap liar dan knalpot brong. Nah, hari ini rekan-rekan bisa lihat turun Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar bersama Satlantas Polresta Padang dan jajaran kami semuanya menanggapi dan menindak langsung. Di sini kami temukan, sementara ini kita lihat mungkin sudah 100 ini yang sudah kita amankan. Dan ini semua menggunakan knalpot brong dan mereka memang berniat untuk melakukan balap liar. Razia ini sudah yang kesekian kali dilakukan polisi di Kota Padang sejak belasan tahun lalu. Namun, aksi berbahaya dan membahayakan orang lain itu tetap saja berlangsung hingga hari ini. Sanksi yang diberikan polisi kepada pelakunya sepertinya tak membuat jera. Alfi melaporkan dari Padang. Pria berjaket jeans ini bernama Aulia Rahman, ASN di Dinas Pariwisata Kota Padang. Ia ditangkap dan diborgol polisi karena dituduh telah menipu dan menggelapkan barang elektronik. Polisi pun sudah menetapkannya sebagai tersangka. Ia dilaporkan korbannya telah menyewa sejumlah laptop di beberapa tempat penyewaan. Namun, laptop tersebut tak pernah dikembalikan. Kepada petugas, perbuatan tersebut diakuinya. Ia telah menggadaikan laptop sewaan itu. Dari keterangan tersangka, polisi menyita 4 unit laptop yang digadaikan Aulia. Tersangka bersama barang bukti tersebut dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku perbuatan itu ia lakukan untuk membayar hutang serta bisnis jual beli saham. Betul, kita memang satu orang tersangka yang inisial A, kasus penggelapan jenis laptop yang mana tersangka melakukan tersebut secara rental. Barang bukti dan tersangka dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gunanya untuk apa itu uangnya itu setelah dia menggadaikan itu? Uangnya untuk bayar hutang karena tersangka melakukan main saham. Atas perbuatannya, Aulia dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jika terbukti bersalah, tersangka bisa dipecat dari statusnya sebagai abdi negara. Alfi melaporkan dari Padang.